Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kang, gimana ada keterangan yang menyebutkan ruh ditiupkan pada bulan ketiga? Validkah keterangan tersebut? Nah itu dia. Nah itu dia, makanya kita butuh penelitian, butuh penelusuran. Kalau kita bersaksi, kita harus menelusuri. Dan bisa bulan ketiga dan sebagainya. Apakah nunggu dulu? Apakah Sang Maha Pencipta itu mesti nunggu dulu? Oke. Nah itu kan kita kan bulan ketiga. Bagaimana kalau misalnya manusia-manusia yang lain yang akselerasinya beda dengan kita? Dimana misalnya mereka hamilnya cuma 1 bulan, misalnya begitu kan? Mungkin itu kan? Sangat mungkin, sangat mungkin. Hamil 1 bulan itu tapi enggak sudah matang, sudah matang bisa. Tidak matang. Dan itu sangat matang dan sudah matang, bukan tidak matang, sudah matang. Sudah matang itu bisa. Oh, enggak setengah matang gitu, tapi betul-betul full gitu ya. Ya, akselerator kehamilan itu kan. Dan itu teknologinya sudah ada zaman dulu mah. Wah, nanti beranak pinak makin cepat atau Kang? Dulu kan memang butuhnya itu. Oh. Sekarang justru harusnya lambat. Harusnya lambat. Iya, jadi karena sekarang kan penduduk planet bumi ini sudah terjadi ledakan kan, populasi populasi penduduk itu. Ya memang tertolong oleh banyaknya perang sih. Menyerap itu ya, lapangan pekerjaan, menyerap kematian. Nah, tapi itu karena kita tidak menggunakan akal kita untuk bisa berhijrah ke planet lain begitu kan ya. Padahal kita sudah dilengkapi akal dan kita mampu membuat pesawat agar kita bisa berhijrah ke planet lain, itu bisa dan itu memungkinkan. Karena dulu sudah ada, bahkan di bulan sendiri ada jejak-jejak manusia gitu kan. Nah, sekarang begini. Kalau misalnya ada yang mengatakan di sana manusia tidak bisa hidup, itu bikin saja life supportnya gitu kan, itu bisa tinggal dipikirkan. Nah sekarang begini, bisa diakselerasi loh. Nah kalau misalnya ruh itu ditiupkan dalam waktu 3 bulan, itu mah kita yang bayi yang 9 bulan. Tapi kalau misalnya kita mengklon, seperti Siti Hawa kan, itu dari rusuk di klon. Nah itu berapa lama gitu kan. Nah coba, kalau misalnya kita berpikir, kita akan tahu bahwa manusia ini bukan penduduk asli planet bumi kan, kita ini. Adam itu diturunkan dari surga, berarti bukan penduduk asli planet bumi. Nah, bagaimana prosesnya dulu ketika manusia itu diproses? Bagaimana prosesnya Siti Maria atau Maryam gitu kan? Itu ketika dia hamil dari Nabi Isa tanpa suami, tanpa disetubui, tanpa ada pembuahan dan sebagainya. Itu juga harusnya bisa dijelaskan juga. Bisa, sangat bisa. Oke. Bagaimana ada perubahan hormonal dan sebagainya. Bagaimana mengakselerasi proses kehamilan sampai 1 bulan bisa jadi ini. Itu masalah energi dan masalah bagaimana pengkondisian sistem hormonalnya. Ya. Dari bayi bisa bicara gitu ya. Itu semuanya itu bisa dibuat begitu, kasarnya begitu. Oke. Cuma, sebetulnya saya punya teknologinya, cuma biaya untuk buatnya itu luar biasa juga gitu kan. Jadi pengembangan teknologi itu memang ya perlu luar biasa, iya, perlu itu. Penelitian. Sebetulnya ada trial and errornya juga gitu. Seperti ginilah, kita bisa memutasikan sebuah bakteri ke bentuk makhluk yang lain gitu. Misalnya dari satu bakteri kita rubah, kita mutasikan jadi suatu hewan yang berpunggung keras dan besar gitu. Ada proses-proses permutasian dan itu bisa dibuat. Mungkin ada yang mengatakan, oh tidak boleh, itu haram, itu menyaingi Allah dan sebagainya. Emang Allah bisa disaingi? Iya juga ya. Kalau ada yang berkata begitu. Wanian, jangan mendahului keputusan. Tahu nggak putusan? Emang dia tahu keputusan Allah itu yang mana? Emang bisa didahului. Kalau mendahului yang mana? Allah sang pencipta terus menciptakan manusia, kan yang namanya cipta akan melebihi itu kan? Nah itu aneh kan? Iya. Kalau manusia hukum alam, hukum alam bisa. Emang hukum alam seperti apa sih yang dia tahu gitu kan? Iya. Jangan melawan sunatullah. Emang sunatullah itu yang seperti apa dan bagaimana? Emang bisa dilawan juga gitu ya sunatullah. Justru memang bisa, apakah bisa ini, bisa itu. Emang kita bisa menyaingi Allah? Ya nggak bisa lah. Jelas nggak bisa itu. Itu pasti nggak bisa. Kalau bisa masih kita bisa saingi, bisa lawan dan sebagainya. Enggak lah. Kita ini khalifah fil ard kok. Dan kita punya dilengkapi kemampuan
dan kemauan untuk bisa merubah nasibnya sendiri. Berarti kita akan selalu berpikir dan selalu membuat sesuatu dan berbuat sesuatu. Nah, itu mah orang-orang yang tidak mau berpikir aja yang begitu dan tidak suka melihat kita maju gitu. Jadi harus semundur mereka gitu kan. Harus semundur mereka ya. Harus semundur mereka. Makanya kenapa ada doktrin-doktrin yang tidak boleh mempergunakan akal ketika mengkaji ayat-ayat Allah. Kalau begitu akal buat apa diberikan Allah pada kita? Satu. Terus kenapa kita tidak nurut perintah Allah ketika Allah menyuruh kita menggunakan akal begitu kan? Sorry, saya mah lebih nurut pada Allah daripada pada Anda gitu. Jadi penggunaan akal pun justru karena mengikuti perintah Allah gitu ya. Iyalah, berpikir itu kan perintah Allah. Tafakur, tatafakarun, berpikir, memikirkan dan sebagainya. Itu adalah perintah dari Sang Maha Pencipta. Kalau misalnya kita tidak berpikir seperti mereka, ya punten-punten aja. Itu hakikatnya sebagai manusia tidak ada dan dia melanggar perintah dari Allah. Maaf, saya akan lebih menuruti perintah Allah daripada kalian-kalian ini gitu. Dan jangan paksa orang. Jangan paksa-paksa gitu karena yang dia tidak bertanggung jawab soal saya nanti di akhirat gitu kan. Makanya yang ditanya juga tiap subjek nanti di akhirat ya. Nggak ada pertanyaan kolektif, nggak ada. Nggak ada pertanyaan kolektif. Satu golongan itu satu kaum ditanya siapa Tuhanmu bareng gitu, enggak satu-satu. Jadi individual gitu ya. Individual. Betul. Satu-satu. Diminta pertanggungjawaban. Individual. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain kok. Tidak. Jadi nggak bisa ya. Oh karena saya mah udah mengikuti tokoh anu gitu. Jadi ya bukan salah saya dong. Nah, nggak bisa gitu juga berarti ya. Tiap orang kenapa ikut kamu nggak mikir? Kenapa you tidak mikir? Gitu. Kenapa you tidak mikir gitu kan? Kenapa you tidak melaksanakan perintahku untuk berpikir dan menelusuri? Karena yang tahu siapa yang sesat dan tidak sekali lagi hanya Rob. Hanya Rob. Jadi bukan kalian-kalian itu gitu kan. Jadi jangan karena pendapat kita berbeda dengan dia gitu kan langsung dianggap sesat. Oh itu mah kurang ajar banget itu. Itu orang yang paling kurang ajar ya. Orang yang menganggap orang lain sesat karena dia sudah merasa dirinya sebagai Rob. Merasa berperan sebagai itu ya. Ya kan jelas kan inna robbaka huwa alamu biman dalan sabili. Hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat. Sesungguhnya hanya Rob. Kalau dia sudah berani menyatakan orang lain itu sesat, berarti dia sudah merasa kegeeran jadi Rob gitu kan. Tidak berhak suatu lembaga menyatakan orang lain sesat, itu tidak berhak karena beda pendapat dengan dia. Baik lembaga maupun perorangan ya. Oh, tidak sama-sama boleh. Tidak berhak. Tidak boleh. Hanya Rob. Iya, hanya Rob. Kalau kita mengikuti perintah atau firman Allah di Al-Quran. Kalau misalnya mereka mengabaikan berarti mereka mengabaikan juga kan. Oh iya, juga ya. Jelas itu mah. Walaupun katanya mah mengikuti. Oh, bohong pisan. Dan lempeng-lempeng aja gitu mereka. Iya. Nah itu, jadi kita bisa mengerti kan mutu mereka itu seperti apa. Antara perilaku dengan yang diucapkan. Iya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.